Saudara Presiden Joko Widodo resmi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri baru dalam perombakan terbaru Kabinet Indonesia Maju. Kepala negara juga melantik Kepala Komunikasi Kantor Kepresidenan. Dan berikut kita akan simak profil singkat menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang baru saja dilantik. Supratman Andi Adgas adalah politisi Partai Gerindra, kelahiran Tajuncu, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969. Selain sebagai politisi, Supratman juga pernah menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Kiprah sebagai anggota legislatif dimulai sejak tahun 2014. Saat itu, dia pertama kali masuk terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dan ditempatkan di Komisi 3 sesuai bidang keahliannya, yakni bidang hukum. Supratman mendapat gelar sarjana hukum dari Universitas Muslim Indonesia UMI pada tahun 1992. Dan Supratman meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1995. Setelah menamatkan program studi S2 di bidang hukum, Supratman menjadi praktisi hukum dengan menjalani profesi advokat dari tahun 1996-1998. Dengan pengalaman di bidang hukum sebagai politisi dan praktisi, Supratman dipercaya mampu mengemban amanah dari jabatan barunya ini. Bahlil Lahadalia yang lahir di Banda Maluku merupakan sosok yang ulet dan memiliki jiwa bisnis. Kecermelangannya sebagai pengusaha menempatkan Bahlil di kepengurusan elit HIPMI hingga ke tingkat nasional. Pada tahun 2003, namanya terdaftar di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI tingkat kabupaten, provinsi, hingga ke pengurus pusat. Setelah memiliki berbagai pengalaman dalam organisasi dan memiliki pendapatan tinggi, Bahlil memutuskan keluar dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaannya sendiri. Dari sinilah kesuksesan pria asal Papua ini dimulai. Pada tahun 2015, karirnya sebagai pengusaha semakin lengkap saat Munas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia peserta memilihnya menjadi Ketua Umum HIPMI untuk periode 2015-2018. Di politik, Bahlil merupakan figur yang dekat dengan Presiden Joko Widodo. Ia juga masuk sebagai tim kampanye Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda. Presiden Joko Widodo akhirnya melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM pada April 2021. Bahlil merupakan Menteri Investasi pertama di Kabinet Indonesia Maju menyusul perubahan nomenklatur Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menjadi Kementerian Investasi. Akhir-akhir ini pun nama Bahlil Lahadalia santer disebut sebagai salah satu kandidat kuat pengganti Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kini, Bahlil dihadapkan dengan tugas dan jabatan baru di era Presiden Jokowi Ma'ruf Amin. Di masa jabatan pemerintahan yang singkat ini, rakyat menantikan gebrakan sosok Bahlil Lahadalia. Sebelum menjadi Wakil Menteri BUMN, Rosan merupakan Dubes ke-21 Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Dia dilantik pada tanggal 25 Oktober 2021 dan bertugas hingga Juli 2023. Rosan dikenal sebagai pengusaha tanah air. Pria kelahiran Jakarta 31 Desember 1968 memulai perjalanan profesionalnya di bidang keuangan dan kewirausahaan. Rosan tercatat pernah menjadi penasehat keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia tahun 1997 hingga 2002 dan Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia tahun 2005 hingga 2008. Hingga akhirnya memimpin Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada periode 2015 hingga 2021.
Rosan juga pernah menjabat sebagai Ketua Misi Kontingen Olimpiade Indonesia dan Olimpiade Tokyo dan Wakil Ketua Komite Respon dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hasan Nasbi dikenal sebagai pendiri lembaga survei Sales Network. Hasan lahir di Bukit Tinggi pada 1979. Selain itu, Hasan dikenal sebagai konsultan politik dan memiliki pengalaman sebagai wartawan. Pada tahun 2006 hingga 2008, Hasan bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia pada medio 2006 hingga 2008. Pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi masuk dalam jajaran juru bicara TKN Prabowo Gibran. Bahkan, Hasan Nasbi pernah hadir dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dalam sidang, status Hasan Nasbi sempat dipertanyakan tim hukum Anies Caimin dan Ganjar Mahfud, sebab dia tercatat sebagai tim kampanye Prabowo Gibran.